If I got Jesus, I've got all that I could ever need. Take the world away. Shalom, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, ada masalah pun tetap luar biasa. Bapak Ibu, tema hari ini adalah hidup ya, kita ini hidup untuk menolong sesama kita. Hari-hari ini ya, menolong orang lain itu rasanya ya sudah jarang terjadi saudara ya. Contoh kita lihat kadang banyak video-video beredar, istri disiksa sama suami, nggak ada yang nolongi saudara. Semua ngambil HP, malah syuting untuk konten. Karena orang berpikir nggak usah ikut-ikut lah ya, nanti kita juga ikut-ikutan terseret. Padahal Alkitab berkata, kita ini ya harus belajar untuk hidup saling menolong sesama kita. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 sampai 4, firman Tuhan berkata begini saudara. Bertolong-tolonglah ya dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga berkata, baca bersama 1, 2, 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, ayat berikutnya, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di tengah masa yang sukar, ya Alkitab itu memang tidak pernah salah berkata bahwa di akhir zaman kasih akan menjadi semakin tawar. Kita melihat hari-hari ini saudara, orang ya semua berlomba-lomba, semua apapun dihitung dengan uang ya. Kemarin hampir kita nanti ibadah 17 tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya karena kena royalti. Jadi saya bisa bayangkan kalau hormat gerak dalam hati saja. Ya, untung Tuhan bukan manusia loh. Kalau Tuhan kasih kita kena royalti untuk oksigen, mati nggak kita? Mati ya. Tapi manusia semua diukur dengan uang saudara ya. Satu restoran kemarin putar lagu di restorannya ini kena pidana, akhirnya membayar ganti rugi 2,2 M. Dia putar burung berkicau juga kena royalti. Burungnya yang terima royaltinya. Ya, burung berkicau saudara kena royalti sekarang. Makanya di pasar burung itu ada burung saudara berkicaunya pintar. Tanya berapa ini harganya? 1 M. Wih mahal ya. Ada satu diam terus. Ini berapa? 2 M. Ini cuma dia mahal. Iya, lagu yang dinyanyikan itu ini yang cipta. Makanya mahal dia 2 M, karena dia pencipta lagunya itu ternyata dinyanyikan burung sebelah. Jadi karena kena royalti, jadi harganya 2 M tuh burung. Ya. Lah itulah manusia saudara, di akhir zaman ya semua ya memang dihargai dengan uang. Tapi di tengah masa yang sulit seperti ini, ingat kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya dikatakan manusia itu makhluk. Dulu saudara belajar di sekolah dikatakan manusia itu makhluk apa? Tidak dikatakan anjing itu makhluk sosial, tidak. Monyet itu makhluk sosial, tidak. Tapi manusia adalah makhluk. Kenapa dikatakan manusia itu makhluk sosial? Kenapa? Ya, kita ini hidup bergantung sama orang lain dan kita juga hidup harus saling tolong menolong. Nah, kalau ada orang Kristen yang tidak sosial, itu enggak tahu diciptakan serupa dan segambar dengan siapa itu. Memang kita tahu ketika dosa masuk dalam hidup manusia, gambar diri Allah itu rusak. Makanya Yesus Kristus datang, mati di atas kayu salib, untuk kemudian gambar diri kita ini dipulihkan kembali kepada settingan awal serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu suka nolong nggak saudara? Suka. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan nggak? Kalau ditolong Tuhan, saudara senang nggak? Kalau nolong orang, saudara senang nggak? Insya Allah ya. Jadi harusnya kita menyadari bahwa ya memang kita ini harus saling tolong menolong karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, alasan pertama kenapa kita harus saling tolong menolong, ayat yang kedua tadi Galatia 6 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita semua sudah menerima keselamatan itu gratis di dalam nama Yesus. Tapi ketika kita sudah menerima, maka kita harus menghidupi hukum Kristus. Supaya satu saat waktu kita mati, kita bisa dan berhak untuk masuk surga.
Jangan berkata begini, kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, Bu. Memang, tidak ada orang bisa selamat karena perbuatan baik. Tapi waktu kau sudah terima anugerah keselamatan itu, kau harus kerjakan keselamatan itu dengan kita hidup memenuhi hukum Kristus. Kenapa kita harus tolong menolong? Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan soal kita mau atau tidak. Berapa waktu lalu ada orang membutuhkan pertolongan. Saya telepon adik saya di Sulawesi. Tolong kamu pergi lihat itu loh. Coba lihat keadaannya apa yang dibutuhkan. Coba tolong. Adik saya jawab, kalau ingat perbuatannya sih saya tidak mau nolong. Saya bilang, jangan kau ingat-ingat perbuatan orang yang menyakitkan. Kita menolong bukan karena orang itu baik. Dan jangan halangi setiap perbuatan baikmu hanya karena ingat kelakuannya orang itu sama kita. Terus akhirnya saya kasih pengertian, adik saya bilang, yaudahlah nanti saya pergi. Ini karena demi Tuhan Yesus saja. Iya, itu namanya kau memenuhi hukum Kristus. Kalau kita melihat orang menolong karena dia baik sama kita, Tuhan bilang, apa gunanya? Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan hanya dengan ketika kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, saudara. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena tidak semua orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus itu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita nggak mematuhi hukum Kristus, tidak bisa, saudara. Saya serius ingetin ini. Ya, saya kasih contoh misalnya orang ya ngajukan visa untuk Amerika atau Australia. Dia dapat 3 tahun. Visa sudah ada, tiket sudah ada, persyaratan semua komplit. Dia bisa berangkat ke Australia? Bisa. Apakah dia bisa tinggal selamanya di sana? Tidak bisa. Dia harus ngikuti semua ketentuan, ya misalnya 3 tahun sampai 3 tahun. Bisa nggak dia pulang sebelum waktunya? Dipulangkan, dideportasi bisa? Bisa. Kalau dia tidak mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut, pasti pulang. Karena setiap negara itu hukumnya beda. Kalau kita di luar negeri, jangan kau bawa aturan-aturan Indonesia ke sana. Di Indonesia orang lewatin lampu merah masih aman. Di sana kita kalau lewat lampu merah langsung kena denda. Nama kita tercatat itu sudah bikin pelanggaran 1 kali. Di luar negeri contoh kita pelihara anjing, saudara. Kau nggak bawa anjing jalan-jalan 1 minggu, itu tetanggamu lapor, kau bisa dipenjara loh. Di Indonesia tidak, biar anjing di RW tidak ada yang lapor. Ya enggak, saudara. Mau kau siksa anjingmu, mau kau apa, nggak ada yang peduli. Karena kalau di luar negeri itu, kalau ada gempa atau apa, yang pertama harus ditolong wanita dan anak kecil. Nomor 2, hewan peliharaan seperti anjing. Nomor 3 baru laki-laki. Jadi anjing menempati urutan nomor 2 loh. Itu nggak tahu salahnya di mana ya. Ya itu namanya aturan negara di sana. Kalau kau melanggar aturan negara di sana, ya makanya orang banyak dideportasi, dipulangin paksa. Kalau sudah dipulangin paksa nggak bisa lagi ke sana. Kalau kita mengaku warga kerajaan Allah, maka hidup kita harus berubah mengikuti hukum kerajaan Allah. Nggak bisa seenak-enaknya, saya kan Kristen sudah bertobat pasti masuk surga. Nggak bisa, saudara. Kau harus memenuhi hukum Kristus. Salah satunya adalah dengan menolong sesama. Menolong sesama itu nggak perlu harus bikin, oh iya saya harus ngasih uang 200 M. Nggak usah kayak begitu, itu juga nggak mungkin toh. Parkir, berapa itu parkir? 5.000, kasih 10.000. Nggak usah kembali. Kau sudah berbuat kebaikan yang kecil. Amin. Kembali 3.000 ditunggui. Belum pergi Pak. Sebelum balik loh 3.000. Tapi ada loh orang-orang Kristen pelit begitu, ada. Kristen pelit banyak. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Ternyata bukan cuma orang berzina, bukan cuma orang sundal, bukan cuma penjahat, pembunuh, enggak. Orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau, nanti tidak masuk surga. Ingatin, tidak apa-apa, ingatin. Ya, 1 rupiah dihitung, saudara. Ya, jangan, kita belajar untuk berbuat kebaikan. Karena demikianlah kita ini memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Ayat berikutnya tadi berkata begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal, maka ia, banyak orang Kristen tuh kepedean, merasa dirinya padahal tidak Contoh, saudara ya, contoh.
kita mulai dari keluarga sajalah ya, dari keluarga, nggak usah bicarain jauh-jauh, tolong satu RT kejauhan. Ya, walaupun memang harus kita tolong semua orang, tapi kita mulai dari dalam rumah dulu aja deh. Ya, sebagai suami, apakah engkau menjadi suami yang berarti di tengah rumah tangga dan keluargamu? Karena ada suami yang gini saudara, merasa berarti banget sama istrinya ini. Kamu itu ya, setiap bulan tak kasih gaji 6 juta, ngapain aja kamu, gak pernah ada sisa, boros sekali hidupmu. Istrinya jengkel ngomong gini aja Pak, mulai bulan ini aku cuti sebulan. Kau urus rumah tangga ya, kau urus dengan gaji 6 juta itu, kau pikir saya boros, kau urus. Suaminya catat, makan sehari 100.000 sekali makan untuk satu rumah ini. Beli lauk, beli ini, beli itu, berarti kalau satu hari 3 kali, taruhlah istrinya hemat-hemat bisa 150 sampai 200. Lalu bayar sekolah anak, ya. Kalau anaknya 3, sekolahnya, ya apalagi sekolah-sekolah sekarang ya, uang papa habis, ya, sangu papa habis. Lalu uang listrik, uang ini, uang itu, ditotal sama suaminya. 8 juta pengeluaran tiap bulan. Suaminya bilang sama istrinya, selama ini kau keluarin 8 juta sebulan. Kan aku ngasih kau 6 juta, 2 juta dari mana? Mujizat Pak. Mujizat itu, mujizat. Aku tuh gak pernah beli skincare, kata istrinya gak pernah beli baju. Saya itu pakai masker putih telur sama tepung beras Pak. Kinclong kagak, kriuk iya. Puas kau, puas. Tapi kayak gitu suaminya merasa sudah berarti banget, hello. Kau itu berarti bukan karena kau bisa kasih uang terus istrimu. Enggak, bapak-bapak coba sesekali pulang ngomong ke istrinya, "Ma, aku Sabtu ini libur, aku yang nyuci ya, kamu gak usah ngapa-ngapain." Hal-hal kecil yang bisa menjadi berarti bagi orang. Istri-istri ya, ayo jadi penolong buat suamimu. Anak-anak di rumah, bisa nggak engkau hidupmu jadi berarti di tengah keluarga? Tolong orang tuamu, ya anak-anak muda, kalau lagi maknya masak, mau dibantu, karena tidak selamanya ibumu, ayahmu tuh ada bersama-sama kau. Satu saat ketika kau pengen nolong, dia kadang udah nggak ada, hidup ini nggak ada yang tahu. Amin. Nggak ada yang tahu hidup ini. Saya pengen gini deh, kita menguji diri kita ini berarti atau tidak, saudara? Coba, ya kalau sebagai seorang suami, kau ada di rumah dan tidak ada, itu ada perbedaan nggak? Jangan sampai suami kalau nggak ada di rumah, istri dan anaknya bilang, kita happy ya kalau nggak ada papa di rumah. Nah, itu berarti kehadiran itu tidak berarti, malah jadi batu sandungan. Dia senang kalau kau pergi jauh-jauh, tuh senang dia. Ya anak-anak, kalau hidupmu itu berarti di rumah, kau pergi keluar kota 1 hari, makmu bilang begini, makanya rumahnya kotor ya, soalnya ternyata anakku lagi pergi tugas keluar kota ya, selama ini kan dia yang tiap pagi nyapu. Jangan sampai kau pergi terus makmu bilang gini, makanya rumah bersih, anak-anak semua lagi pergi soalnya. Nah, itu berarti hidupmu nggak berarti. Saya serius loh saudara. Kita ini sedang menuju kepada kematian yang nggak ada orang yang tahu. Dan ada statement yang berkata begini, kalau gajah mati meninggalkan gading. Kalau harimau mati meninggalkan belang. Kalau orang mati tinggalin apa? Utang. Jangan ya. Sebelum mati lunasin utangmu. Meninggalkan amal kebaikan yang akan diingat. Satu saat kita ada di peti, adakah orang akan datang dan menangis ngomong, dia baik banget loh, ya ampun selama dia hidup aku rasain loh kebaikannya. Kalau kau mati, apakah istrimu akan nangis di petimu dan berkata, ya Tuhan dia jadi suami yang baik? Atau istrimu bilang, akhirnya mati juga dia Tuhan, kenapa nggak dari dulu, dari ini aku tunggu-tunggu. Loh benar nggak saudara? Ya, anak-anak muda, kau itu artimu dalam keluarga apa? Atau cuma kau itu ada kalau mak uang, pak uang, yang lainnya nggak dirasakan apa-apa kehadiranmu itu di rumah. Mari kita mulai dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal dia sama sekali tidak berarti, maka dia menipu diri. Nah banyak orang Kristen tuh yang menipu diri pakai topeng saudara hidupnya. Sehingga ternyata dia tuh nggak berarti tapi merasa berarti. Suami merasa berarti, sudah kasih uang 6 juta padahal pengeluaran tiap bulan 8 juta, please ya. Kita berdoa, karena hidup ini nggak pernah ada yang tahu sampai kapan kita ada di dunia. Berapa waktu yang lalu ya, dari GBI FIFA kehilangan satu orang worship leader ya, Ibu Susan. Saya kaget waktu ya Bu Gembala telepon sudah meninggal. Itu
singkat sekali, cuma hari Sabtu pijat refleksi, kakinya bengkak, Minggu pagi masih video call sama teman-teman pelayanan, maaf aku nggak bisa pelayanan hari ini, kakiku masih bengkak. Senin pagi udah meninggal, tidur cuma lewati 1 malam meninggal loh. Semua syok, kaget, ya ampun kemarin masih telepon. Hidup ini benar-benar nggak ada yang tahu, saudara. Ya, yang syok orang yang ditinggalkan, ya ampun nggak sangka semua. Saya sampai ya ampun Bu, sakit apa Bu? Tadi waktu nyanyi lagu itu lagu kesukaannya dia, setiap kali saya khotbah di Robinson itu dia selalu nyanyi lagu itu. Makanya tadi sambil sama suami, duh lagu kesukaannya Bu Susan nih. Sekarang orangnya udah nggak ada, saudara. Dan perginya cepet sekali, cuma 1 malam pijat refleksi, kakinya bengkak, tiba-tiba ya tidur malam udah nggak bangun begitu aja. Kenapa kita harus berbuat kebaikan, menolong sesama dalam hal-hal yang kecil aja? Karena nggak pernah ada yang tahu loh hidup ini sampai kapan. Amin. Nggak pernah ada yang tahu hidup kita ini sampai kapan. Dan kenapa kita harus melakukan kebaikan, menolong sesama? Tadi dikatakan di sana, saudara, bahwa baiklah tiap-tiap orang, ayat berikutnya, menguji pekerjaannya sendiri, maka kamu bisa bermegah karena keadaanmu dan bukan karena keadaan orang lain. Berhentilah bangga dengan hidup orang lain, tapi banggalah dengan hidupmu sendiri, karena kau sudah menjadi berarti bagi keluargamu. Ya, supaya kalau nggak ada kita tuh orang merasa kehilangan. Aduh nggak ada dia rasanya, dulu dia ya begini-begini, waktu kita mati apa yang akan orang tulis tentang hidupmu, kenangan apa gitu, saudara. Uji dirimu sendiri. Lalu firman Tuhan berkata begini, saudara, kenapa kita harus sungguh-sungguh hidup menolong sesama? Pengkhotbah 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Pengkhotbah 11 ayat yang pertama. Lemparkanlah rotimu ke air, ya, Pengkhotbah 11 ayat yang ke-1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Artinya apa? Semua kebaikan yang kau lakukan itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Itu orang yang kau lakukan kebaikan, dia mau hargai kau atau tidak. Tuhan itu menakar setiap kebaikan dan pertolonganmu kepada sesamamu. Itu ditakar sama Tuhan, saudara. Jadi bukan urusan kita orang itu mau tahu terima kasih atau tidak. Lakukan aja terus kebaikan. Sebab yang menakar semua hal di hidupmu itu Tuhan. Karena dalam hidup ini ada prinsip tabur tuai. Ini hukum alam dan juga hukum Allah. Ini hukum yang tidak bisa terbantahkan, hukum alam dan hukum Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang kau lakukan di bumi ini, Tuhan mencatat, sorga mencatat, tapi tanah juga mencatat. Itu hukum tabur tuai. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat 17, ya. Amsal pasal yang ke-11 ayat 17, kita baca bersama. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam, artinya begini, kalau kau murah hati kepada semua orang, kau sedang melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Saudara pernah lihat enggak orang, itu orang kok mujur terus ya? Selalu ada keberuntungan, kemujuran yang Tuhan tuh bisa lakukan dalam kehidupan orang-orang. Pasti orang itu murah hati, saudara. Pasti orang itu murah hati. Baru mau begini, ada jalan terbuka. Baru mau begini, ya ada jalan terbuka. Saya beli rumah, diskonnya sampai separuh. Sampai semua heran, kok bisa segitu Bu? Ya saya nggak tahu, itu kemurahan Tuhan. Ada orang yang bilang, Bu anak saya itu daftar di sini, katanya itu harus bayar orang dalam. Tidak ada satupun yang bisa masuk kalau nggak bayar sekian ratus juta. Saya berdoa Bu, dan Tuhan jawab, anak saya nggak bayar 1 sen pun. Itu kemurahan Tuhan, saudara. Orang yang mengalami kemurahan, itu karena dia murah hati. Jadi jangan bingung kalau Tuhan tuh memberkati orang, ya pasti karena orang itu murah hati. Tapi orang yang kejam itu menyiksa dirinya sendiri. Sebaliknya, yaitu tadi saya bilang, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Tuhan gak pernah berhutang. Kemurahan hatimu itu dibalas oleh Tuhan, saudara. Dan apapun juga yang kita lakukan untuk orang lain, itu kita juga melakukannya untuk Tuhan. Lalu yang berikutnya, kenapa kita harus selalu menolong orang? Matius 25 ayat 34 tadi dibaca oleh Bapak Gembala. Matius 25 ayat 34 sampai 40, saudara. Satu saat ketika kita menghadapi tahta pengadilan Kristus, ada 2 barisan orang. Satu barisan sebelah kanan orang benar, yang sebelah ini barisan sebelah kiri orang fasik yang masuk neraka, yang sebelah kanan yang masuk surga. Nggak dibilang Kristen semua sebelah kanan. Yang bukan Kristen sebelah kiri, no.
Tetapi orang yang melakukan hukum Tuhan atau tidak, itu yang menjadi tolak ukur. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan sorga yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sudah ada sorga ini sejak dunia dijadikan, sorga itu sudah ada. Dan sudah ditetapkan akan ada penghuninya di sana. Saudara percaya kan ada sorga toh? Saudara masih percaya ada neraka toh? Kalau enggak pulang saja. Ini benar-benar saudara, ada satu kerajaan yang sudah disediakan Bapa bagi kita, bahkan sebelum dunia ini dijadikan saudara. Lalu siapa mereka ini yang disuruh Tuhan baris sebelah kanan yang layak masuk sorga? Ayat berikutnya berkata begini. Sebab ketika aku lapar, aku bahasa huruf besar A, Tuhan. Tuhan bilang, karena ketika aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku haus kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing kamu beri aku tumpangan. Ya. Bahkan dikatakan ketika aku telanjang kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang itu bingung. Dan mereka bertanya begini. Tuhan, kapan? Bila manakah itu? Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau lapar dan kami beri kau makan? Kapan kami lihat kau haus dan kami beri kau minum? Kapan Tuhan kami lihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan? Atau kapan Tuhan engkau telanjang dan kami beri engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Tuhan bilang begini saudara. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk sesamamu manusia, walaupun dia seorang dari saudaraku yang paling hina, sama dengan kamu melakukannya untuk Tuhan. Amin saudara. Kenapa kita harus saling menolong dengan orang lain? Karena apapun yang kau kerjakan untuk manusia yang paling hina sekalipun, itu sama dengan engkau lakukan untuk Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, selalu akan ada upah. Kita nggak mengejar upah, tapi itu otomatis Tuhan akan beri. Saya kasih satu cerita, yang ini kisah nyata. Ada seorang ibu menulis kisah nyata dan penyesalannya yang berkepanjangan. Satu kali ada dua orang ibu sama-sama masuk rumah sakit, mereka menghuni satu ruangan dengan dua tempat tidur. Ibu yang sebelah kanan ini saudara tiap hari didatangi temannya bawa bunga, dikunjungi banyak, sampai bunganya itu penuh di atas meja sampai ditaruh ke lantai karena banyak bunga yang dikasih. Ibu yang sebelah sini, tidak ada satupun yang datang. Karena suster kasihan lihat itu sana dapat bunga banyak, ibu ini enggak. Susternya beli mawar satu tangkai dan dia kasih buat ibu ini saudara. Lalu ibu yang banyak bunga itu berkata dalam hatinya, kasihan ya dia nggak ada yang kasih bunga. Aku mau kasih satu bungaku buat dia. Lalu dia mulai merenungkan hari itu, yang kuning aja. Tapi sayang loh, kuning ini kalau saya taruh di kamar saya bagus. Yang merah aja. Tapi merah ini juga kalau tak taruh di ruang tengah bagus juga karena itu hordennya merah. Yang ungu jangan buat kamar mandi, keren ini. Yang hijau aja, jangan juga. Dia tiap hari cuma merenung mana yang dia mau kasih. Dia tunda terus, satu kali dia keluar dari kamar mandi, dia kaget lihat tempat tidur sebelahnya kosong. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ibu itu meninggalkan setangkai mawarnya itu. Dan ditulis dengan secari kertas, aku tidak bisa memberikan kamu apa-apa yang berarti karena aku tidak punya sesuatu yang berarti. Yang aku punya cuma satu-satunya bunga ini. Tapi karena aku mengasihi kamu, aku mendoakan kamu cepat sembuh. Dengan cinta aku berikan bunga ini. Ibu itu meneteskan air mata dan dia berkata, kenapa aku tidak memberi dia bunga itu? Kenapa aku menunda-nunda kebaikan untuk aku buat sama dia? Saudara, kita seringkali tidak punya banyak waktu. Sebab hidup ini nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, yang sekecil apapun bagi sesamamu manusia walaupun dia hina, itu sama dengan engkau lakukannya untuk Tuhan. Jangan pernah tunda kebaikan hari ini. Buat istrimu, buat suamimu, buat orang tuamu, buat anakmu. Kenapa? Karena satu saat kita akan menyesali kalau kita nggak pernah berbuat apa-apa. Ketika dia sudah tidak ada. Atau ketika kita yang dipanggil pulang. Karena di dunia orang mati, engkau tidak lagi bisa melakukan kebaikan apapun. Karena itu selama Tuhan masih kasih kita waktu untuk melakukan sesuatu. Bilang sama Tuhan, beri kami kepekaan Tuhan.
Beri kami kepekaan untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan yang mungkin simpel dan kecil, tapi kami mau belajar melakukan itu. Tetapi kita percaya bahwa untuk mengalami keberuntungan di dalam hidup ini, maka ada standar atau ada kiat dari Alkitab. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur untuk mengalami keberuntungan. Ya, setan bisa nggak kasih keberuntungan? Bisa saudara setan kasih keberuntungan? Bisa. Pengalaman ya? Kok jawabnya langsung bisa semuanya ya? Pergi ke Gunung Kawi bisa kaya? Tolong bersaksi Pak, maju ke sini ya. Ceritakan pengalaman Bapak. Kayaknya sudah tahu sekali. Tetapi kalau Tuhan itu berkata bahwa rancangan Tuhan bagi kita itu adalah keberhasilan dan keberuntungan. Bukan hanya berhasil tapi beruntung ya. Dan hari ini kita sama-sama pengen belajar siapa yang mau berhasil dan beruntung. Semua ini ya, yang nggak mau pulang saja ya. Tapi ini semuanya mau. Kita melihat dari firman Tuhan saudara, apa yang Alkitab katakan supaya hidup kita tuh berhasil dan beruntung. Baca bersama Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yuk kita lihat Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita baca bersama. Ya, firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab perjalananmu. Amin saudara ya. Ketika Musa mati ya, Musa selesai dari semua tugasnya, maka harus ada pengganti. Lalu diangkatlah Yosua. Yosua ini masih muda saudara, tapi dia harus membawa beban melakukan tugas yang dilakukan oleh Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, untuk mengalami hidup yang lebih baik, keluar dari perbudakan di Mesir agar mereka mengalami hidup yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Ketika Musa mati, Yosua harus menggantikan Musa. Menurut saudara kira-kira susah atau susah? Ya, menggantikan Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Seperti yang sudah saya katakan lalu saudara, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita yang harus kita tuju, yang namanya itu tanah perjanjian. Ya, sampai detik ini kita masih punya itu dan kita harus menuju ke sana sampai kita mencapai tanah perjanjian yang Tuhan beri buat kita, yaitu apa? Kehendak Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Itu tanah perjanjian kita. Ya. Nah, untuk menuju ke sana itu memang tidak mudah, bahkan banyak orang tidak bisa mencapai itu, saudara. Nah, kita semua harus mencapai itu. Ketika Yosua akan menggantikan Musa saat Musa mati, tidak gampang. Tapi kita percaya waktu Tuhan panggil kita, maka Tuhan juga kasih petunjuk agar kita sampai kepada rencana Tuhan. Ya, dan memang tidak gampang, dibutuhkan juga waktu yang ya tergantung dari ketaatan kita. Cepat atau lambat proses dalam hidup kita ini tergantung dari ketaatan kita. Makanya jangan suka muter-muter terus di padang gurun. Ya, capek saudara. Lalu Tuhan itu memberi satu petunjuk kepada Yosua, saudara. Kalau kita lihat di sana Tuhan itu panggil Yosua. Ya, dan dia berkata, hambaku Musa sudah mati, dan sekarang kamu yang harus menggantikan dia untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Lalu ya pasti berkecamuklah dalam hati Yosua, aduh ya, membawa bangsa ini yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Musa aja orang yang super. Di Alkitab dicatat orang yang paling lemah lembut itu Musa. Mungkin dia dari Solo. Ya, mirip-mirip suami. Musa itu paling tercatat, kenapa Tuhan pilih Musa? Karena dia lemah lembut. Musa itu enggak bisa marah, saudara. Ya, suami saya juga begitu, kalau mau marah, aku boleh marah enggak? Saya bilang kalau mau marah aja, enggak usah permisi. Ya, masa mau marah permisi, mau marah dulu gitu. Ya, itu orang Solo itu, saudara. Orang Surabaya juga begitu? Insya Allah. Ya. Jadi Musa itu dipilih Tuhan karena dia sangat lemah lembut. Ya, dan sekali saja Musa marah, waktu dia pukul itu
gunung batu, ya. Tuhan itu ngomong, "Nggak usah kau pukul, arahkan tongkatmu sentuh ke gunung batu itu." Tapi karena Musa emosi dengan bangsa yang keras kepala batu ini, dia nggak mukul itu orang, saudara. Kalau Musa orang Sulawesi, tongkat itu dia pukul di kepalanya bangsa Israel pasti. Tapi karena Musa orang Solo, dia taruh di gunung itu, dia pukul gunung, saudara. Air tetap keluar. Tapi karena dia emosi hari itu, Tuhan bilang, "Kamu nggak bisa masuk tanah perjanjian," saudara. Jadi Musa cuma sampai kalau saudara pergi ke Jordania, tuh kita ada di Gunung Nebo, itu Gunung Musa. Dia cuma sampai di situ. Di bawah itu sudah tanah perjanjian, bisa dilihat mata. Tapi tidak boleh karena dia emosi, ya. Nah, Yosua ini melihat semua kejadian itu, lalu dia ini mau menggantikan Musa, membawa bangsa ini keluar. Ia pasti berkecamuk di pikirannya, tapi Tuhan itu bilang begini. Hanya Tuhan bilang apa? "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu" apa? "Beruntung, ya, kemanapun engkau pergi." Jadi kalau kita mau beruntung dalam hidup ini, nggak usah tunggu pas Imlek, ya. Terus jangan nyapu loh, ya. Nanti kalau kamu nyapu di hari Imlek, nanti itu rezekinya ikut kesapu. Ya, kayak Tuhan tuh bodoh loh, ya. Masa rezeki ikut kesapu? Rezeki itu nggak pernah tertukar. Amin. Nggak pernah bingung datangnya. Makanya ada yang WA saya, "Bu, saya tuh emosi. Saya kan buka toko. Sama tetangga saya disaingi, dia buka toko yang sama di sebelah saya, Bu. Jadi itu saya marah tiap hari." Saya bilang, "Bu, orang boleh niru tokomu, orang boleh niru usahamu, tapi berkat tidak bisa ditiru," katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena berkat itu tahu ke siapa dia akan pergi, dan malaikat tuh nggak pernah salah alamat. Amin. Ya, makanya hidup sesuai firman Tuhan. Alkitab bilang kalau orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu diperintahkan. Makanya jangan banyak berantem suami istri, amin. Kalau banyak berantem tidak ada berkat. Ya, Tuhan udah mau kirim mobil nih, lagi berantem. Malaikat bilang, "Lagi berantem Tuhan," "Nggak jadi, kirim ke Bu Debi aja." Maka dikirimlah ke rumah saya diberkati banyak. Karena saya sama suami jarang berantem, hampir nggak pernah berantem. Kalaupun berantem 5 menit cukup, amin. Coba lihat-lihatan yang suami istri. Tolong suami istri lihat-lihatan. Cepat sekarang perintah ini, perintah. Jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Ya, coba lihat-lihatan, bilang, "Sayang, kita berantem 5 menit cukup ya, supaya hidup kita beruntung," amin. Nah, kau ribut terus dalam rumah tanggamu, bagaimana kau beruntung? Ya, enggak mungkin, saudara. Itu energi negatif yang ditarik saat kita ini berantem. Dosa itu membawa hidup kita ini terkutuk. Makanya Alkitab ini Tuhan bilang kepada Yosua, "Teguhkan dan kuatkan hatimu." Untuk apa? Aku mau menjadi pelaku firman. Aku tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau Tuhan bilang jangan marah-marah, ya jangan marah-marah. Tapi kau bilang, "Tapi saya suka emosi." Itu urusanmu, taklukkan dagingmu. Makanya Rasul Paulus bilang, "Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan sampai aku sudah memberitakan Injil, tapi aku ini ditolak." Ya, jangan ada alasan. Ya, untuk melakukan firman itu jangan ada alasan. Harus kuatkan dan teguhkan hati. Apapun yang terjadi, aku mau bertindak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, supaya hidupmu tuh berhasil dan beruntung. Tuhan bilang, "Kemanapun engkau pergi." Jadi bagi orang yang percaya dan hidup dalam ketaatan, tidak ada tempat sial. Amin. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan akan mengikuti. Walaupun rumahmu tusuk. Ya, ada loh saudara, saya itu dulu mau beli rumah tusuk sate. Saya tanya sama orang, "Bang, ini saya bisa KPR nggak?" "Oh enggak, Bu." "Kenapa?" "Soalnya tusuk sate." Bang juga percaya nih tusuk-tusuk sate ini? Bukan soal bang percaya, Bu, karena rumah begitu susah dijual. Kalau orang yang nggak bisa bayar, kita mau jual susah, karena itu tusuk sate. Kalau saya nggak apa-apa tusuk sate, ya saya tanya dulu, sate ini apa dulu nih? Kalau sate babi enak toh? Ya, saya beli rumah tusuk sate, saudara. Akhirnya saya beli, kenapa? Harganya murah. Apalagi kalau ada setannya, itu paling bagus, saudara ya. Udah tusuk sate, murah, ada setan lagi. Ya, makanya nggak laku-laku. Ya, itu yang saya beli. Saya mau tanya, apakah ketika saya tinggal di rumah itu berkat saya berkurang? No, semakin diberkati.
Ya, apakah terus sial datang dalam hidup kita? Enggak. Karena berkat itu ngikuti orang, bukan ngikuti rumah, katakan. Jangan salah memikirkan ya, jangan salah memandang supaya kita jangan jatuh ke dalam berhala yang akhirnya kita jadi berdosa sama Tuhan. Bukan soal tusuk satenya. Apakah hidupmu berkenan pada Tuhan? Apakah engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan? Itu yang menentukan hidupmu diberkati atau tidak. Ya, saya beli rumah tusuk sate, saya beli rumah ada setannya. Kata satpamnya, itu ada setannya loh Bu rumahnya. Siapa yang bilang? Kan saya satpam di sini. Saya kalau lewat tuh sering ada penampakan. Oh nggak apa-apa Pak, saya beli nanti saya usir setannya pindah ke posmu. Satpamnya bilang, astagfirullah Ibu. Ya, nggak ada Pak setan mau tinggal rame-rame dengan orang yang beriman. Kalau kita beriman, setan tuh nggak betah kecuali kau temennya. Nah itu. Ya, kalau temennya dia senang tinggal, teman akrab lagi ya. Wah, akrab sekali kita sama-sama berdosa. Kan setan tuh suka yang banyak dosanya tuh setan suka. Makanya saya suka bingung juga kalau ada orang Kristen bisa lihat-lihat, bisa dengar suaranya setan, bisa lihat setan, sementara suara Tuhan tidak pernah dengar. Nah jadi kalau ini hamba Tuhan atau hamba setan? Ya, jadi yang pertama Bapak Ibu, teguhkan hatimu supaya sikapmu, tindakanmu seturut dengan firman Tuhan. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri. Memang untuk melenceng itu sangat tergoda kita ini. Ya, disuruh keluar dari firman itu tuh sangat tergoda. Tapi tetapkan hati. Misalnya nih, kau lagi butuh duit. Kalau firman Tuhan ajarkan apa? Jangan mengandalkan manusia. Tapi berdoa datang kepada Tuhan. Tapi kan godaannya setan tuh gini, enggak usah lah, Tuhan kan enggak kelihatan. Mending kau pinjam sama mertuamu. Waktu kau pinjam sama mertuamu, kau sudah terkutuk. Karena Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini loh, kadang-kadang kita tidak mengerti yang begini-begini nih. Karena kita mencoba dengan kekuatan kita, mencari keberuntungan dengan cara kita. Makanya hidup kita tuh muter-muter terus di padang gurun, tidak pernah mengalami terobosan, bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya ini ngomong sama saudara ini bukan karena saya cuma berteori, saya mengalami. Makanya saya bisa cerita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu butuh duit, jangan buru-buru cari manusia. Tapi duduk di kaki Tuhan, berdoa. Kemarin ada satu kesaksian yang luar biasa masuk di mesbah doa. Shalom Bu Debbie, saya mau bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan tuh ajaib katanya. Ya, jadi dia cerita, suami saya tuh tiba-tiba meninggal Bu. Jadi meninggalnya itu dia habis sarapan bareng di rumah, lalu pergi ke kantor. Istrinya masih dada-dada, suaminya pergi. Tiba-tiba siang jam 12 dapat kabar suaminya meninggal di tempat kerja. Istrinya bilang, itu saya syok, saya kaget, saya tidak bisa berkata-kata karena Bu, saya nggak tahu mau ngapain, saya ini nggak ada pekerjaan, cuma suami yang kerja, dan saya juga tidak bisa menggantikan pekerjaan suami saya yang harus keliling menjadi distributor dan lain sebagainya. Akhirnya ketika suami saya meninggal, banyak pertanyaan di hati, kenapa Tuhan, saya belum siap, kenapa. Tapi dia bilang, puji Tuhan, saya itu tiap malam dengar mesbah doanya Ibu Debbie. Ya, di sini ada yang dengar mesbah doa tiap malam jam 8 di channel saya Debbie Bashir TV. Kalau belum, tolong subscribe. Ya, supaya imanmu tuh bertumbuh. Ini dia bersaksi. Lalu dia bilang, saya salahin Tuhan kenapa, tapi waktu saya dengar mesbah doa, saya jadi sadar ibu selalu berkata, semua yang terjadi di hidup kita ini seizin Tuhan. Soal takdir loh ya, bukan soal utang pinjol. Kalau itu urusanmu, bukan urusan Tuhan, karena kau mengandalkan manusia. Tapi kematian, ya sakit, apa itu banyak memang Tuhan izinkan. Apalagi kematian itu memang takdir Tuhan. Lalu dia berusaha menerima takdir itu. Aku percaya bahwa ya udah, semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, satu hal yang dia takuti, kenapa? Ya suaminya itu meninggalkan cuma satu, hartanya mobil. Itu pun masih dalam keadaan nyicil di leasing. Lalu dia pergi ke leasing itu, dia bilang, Pak ini mobil, ya gimana ya Pak, karena suami saya meninggal, apakah ada asuransi suami saya di sini? Oh maaf Bu, kalau meninggalnya karena kecelakaan, maka Bapak bebas dari tanggungan. Atau hilang kecurian, itu yang ada di perjanjian leasing. Tapi kalau meninggalnya ya karena begini, enggak ada Bu. Jadi keputusannya ibu harus tetap bayar cicilan suami. Dia pulang dengan hati yang lemes, dia berdoa. Dia tadinya berpikir mau minta tolong sama siapa, karena ini sudah jatuh tempo 1 bulan.
Dia cuma menangis sama Tuhan karena dia bilang, memang saya nggak ada pekerjaan Bu, ya saya untung anak cuma satu dan saya hidup dari tabungan saya seadanya. Lalu berjalannya waktu dia cuma bisa menangis, angsuran jatuh tempo 2 bulan. Tapi satu kali dia bilang ketika saya dengar khotbah ibu, saya nangis di kaki Tuhan Bu. Saya minta ampun sama Tuhan kalau saya sudah menyalahkan Tuhan, bahkan saya mencoba mengandalkan manusia. Dia bilang, Tuhan, aku cuma serahkan masalah mobil ini, kalau Tuhan kasih jalan keluar, yang seperti apapun aku tidak bisa bayangkan, karena di depanku nggak ada jalan keluar. Itu namanya jalan buntu. Tapi Kak, aku berjanji kalau Tuhan tolong aku mau bersaksi. Itu janjinya. Tiba-tiba saudara, abis dia berdoa malam itu dia dijamah Tuhan, dia nangis sama Tuhan, besoknya dia tergerak untuk kembali ke leasing, mempertanyakan karena sudah 2 bulan belum bayar. Dia datang ke leasing, ketemu dengan orang, dan orang yang berbeda saudara, ketemu sama dia dan, oh iya Bu, sebentar ya Bu. Dia bilang, ini kayaknya Ibu sudah datang dulu ya, sudah, dan keputusannya begini, sebentar ya Bu. Tiba-tiba dia dipanggil dan orang itu bilang begini, oh oke Bu, ini ya sudah saya pelajari, ternyata ya ini bisa, ibu nggak usah bayar lagi, dan udah mobil itu dianggap lunas karena suami ibu udah meninggal, dan ini Bu, ya buat suami ibu sudah meninggal, ibu dapat pesangon. Dia bilang gini, tepuk tangan dong buat Tuhan. Saudara ya, kadang-kadang Tuhan tuh aneh-aneh ya. Kita bahkan tidak bisa mikir jalannya Tuhan. Dia bilang, Bu, saya sudah pernah pergi. Kemarin itu dia bilang, saya datang ke leasing itu dengan niat apa? Mau balikin itu mobil. Karena sudah 2 bulan menunggak, tidak ada jalan. Waktu saya mau balikin mobil, tiba-tiba Tuhan berperkara. Malah dapat pesangon, dan itu uang bisa dipakai untuk usaha kecil-kecilan yang menopang keluarganya. Tuhan ajaib nggak saudara? Ya, itu yang dimaksud dengan orang-orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Saya juga kemarin, saya kemarin baru landing dari Riau, begitu turun langsung datang ke ucapan syukur, ibadah ucapan syukur. Ada orang buka satu usaha. Dia bilang, kenapa saya undang Ibu Debbie? Karena orang ini saudara pernah telepon saya jam 1 malam. Bu, tolong doakan Bu. Bagaimana ini saya sudah nggak tahu. Tiba-tiba partner bisnis saya memutuskan hubungan kerja sepihak. Dan saya ini disuruh kembalikan kongsiannya. Kalau sampai besok saya tidak kembalikan Bu, itu jumlahnya miliar saudara. Kalau sampai besok saya tidak balikan Bu, maka saya akan dilaporkan ke polisi. Terus saya bilang, kapan Bu batas terakhirnya? Besok jam 10. Saya bilang, Ibu nggak ada waktu yang lebih singkat lagi telepon ke saya begitu? Maksudnya, ya saya coba deh Bu, saya coba sama teman-teman saya tawari ke teman-teman saya, dia kirim company profile perusahaannya, saya kirimi beberapa teman, semuanya menolak. Maaf ya Bu Debbie, saya bukan apa-apa, saya takut join-joinan yang begitu itu. Bapak cuma kembalikan aja nih uang kongsian temennya, nanti Bapak ikut kerja sama. Oh enggak, saya enggak bisa. Dia bilang, Bu Debbie ada uang enggak? Ya saya sih ada ya, tapi kalau saya kasih ke Ibu, terus anak-anak sekolah Alkitab saya makan apa? Terus saya pelayanan itu buat apa? Nggak bisa Bu, saya nggak bisa campur-campur pelayanan dengan bisnis-bisnis begitu. Jadi Bu, malam ini saya cuma bisa berdoa, harapkan Tuhan, karena dalam seperberapa detik Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saudara tahu, malam itu saya juga nggak bisa tidur. Saya bilang sama suami, kasihan banget ini dia ya, karena saya juga kenal ibu ini. Lalu ya udah kami berdoa, dia nangis malam itu, saya berdoa lewat telepon saudara. Besoknya jam 12 siang, dia WA saya, Bu Debbie, puji Tuhan. Ini tadi malam nih baru nangis-nangis, cari uang miliaran. Tiba-tiba jam 12, puji Tuhan. Bu, gimana ceritanya? Saya telepon, sudah ada Bu uangnya. Tadi jam 11 sudah ditransfer semua ke orangnya. Ibu gimana? Jadi Bu, tadi pagi itu saya bangun, abis kita berdoa tadi malam, jam 2 kayaknya, jam 2 pagi. Ya pagi-pagi saya bangun, saya langsung mandi. Tiba-tiba Tuhan taruh di benak saya ada satu orang yang sebelumnya saya tidak terlalu kenal dekat. Tapi Tuhan taruh dia di hati saya. Saya pergi gitu ketemu dia dan istrinya. Saya curahkan semua isi hati saya kasih lihat company profile perusahaan saya. Mereka berdua itu percaya, dan bapak itu ngomong, saya tadinya nggak mau percaya karena saya sudah banyak kali ditipu orang ngajak-ngajak kongsian, tapi nggak tahu ya, sama ibu itu saya nggak bisa menolak, katanya kayak hatinya itu ada yang ngomong transfer sekarang. Dan kemarin saudara, saya sudah pergi doa ucapan syukur, kantornya gitu langsung 4 ruko ya, besar sekali. Dan puji Tuhan, dia bilang, puji Tuhan Bu, sekarang sudah orderan masuk semua. Dan orangnya itu juga bukan orang Kristen yang tolong dia. Kemarin ikut ibadah bersama, dia bilang, saya senang banget ketemu ibu, karena saya juga sering nonton khotbahnya ibu, padahal bukan Kristen saudara. Tapi saya bilang di situ saudara ya, kalau kita mau berjalan sesuai dengan firman Tuhan, cuma berapa detik loh itu
dari malam jam 2 dan besok pagi udah menjatuh tempo. Waktu Tuhan turut bekerja, engkau akan melihat Tuhan bikin usahamu berhasil dan beruntung. Ini kisah-kisah nyata yang saya saksikan, dan puji Tuhan, Tuhan izinkan saya bisa ketemu orang-orang ini dan melihat. Lalu di sana dikatakan saudara yang kedua, Tuhan bilang begini sama Yosua, jangan engkau lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sekali lagi kita diingatkan Tuhan untuk ayo, kalau perlu engkau catat firman itu di hatimu, perkatakan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kalau kita renungkan, kita perkatakan, kita ini bertindak benar-benar hati-hati. Jangan gegabah, jangan ceroboh. Karena saya percaya berkat, kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan itu buah dari taburan perkataan kita dan perbuatan kita, saudara. Kalau engkau memperkatakan firman, maka firman itu akan bekerja di dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Dan Tuhan berkata tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang gagal, dan dia akan melaksanakan apa yang disuruhkan Tuhan kepada firman itu. Hanya kita ini nggak layak atau tidak untuk menerima semua janji Tuhan itu. Makanya hari ini ayo rajin-rajin memperkatakan firman Tuhan. Ya, kalau takut berkatakan dalam nama Yesus, roh yang ada padaku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Waktu saudara mau marah, perkatakan jangan marah, karena firman Tuhan berkata amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi kita nggak jadi orang yang meledak-ledak, kepahitan, emosi, akhirnya berantem sama keluarga, ndak omongan, karena kita dikuasai oleh marah. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang Tuhan bilang sama Musa, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Mulai Musa di situ berargumen dengan Tuhan, karena dia tahu kenyamanannya terusik. Enak di situ di rumah mertua, duduk-duduk, sore-sore bikin kopi, nikmati waktu dengan istri dan anak, nggak ada tekanan, tidak ada sesuatu yang bayar harga. Bayangkan, ini bukanlah satu hal yang mudah, karena Musa itu di Mesir buronan. Dan Tuhan suruh dia untuk kembali ke Mesir. Itu adalah hal yang mustahil. Apa yang sangat tidak kau mau, seringkali itu yang sangat Tuhan mau. Dan Musa berkata begini sama Tuhan, Tuhan, siapakah aku? Musa mau coba ingetin Tuhan. Siapakah aku, kata Musa. Ya, maka engkau akan memilih aku untuk menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel itu keluar dari Mesir. Firman Tuhan kepada Musa, saudara. Bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tuhan bilang begini. Musa mau coba ingetin Tuhan, siapa aku Tuhan? Aku ini pembunuh, aku ini buronan dari Mesir. Tuhan tidak terlalu peduli dengan masa lalumu, saudara. Sehitam apapun masa lalu itu, asal kau mau dipakai Tuhan. Tuhan bilang, aku yang menyertai engkau. Waktu kita disertai Tuhan, nggak peduli seberapapun buruknya hidup kita, asal Tuhan menyertai, semuanya akan menjadi berbeda di tangan Tuhan. Amin. Amin. Yes, Tuhan itu Tuhan. Penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Kalau mau dilihat kembali, siapa saya ini dulu? Saya ini cuma orang berdosa yang mau bunuh diri karena merasa hidup saya sudah hancur. Masa lalu saya buruk, bahkan masa depan saya tidak ada. Tapi Tuhan bilang, aku gak peduli dengan hitamnya masa lalumu. Kalau kau mau menyerahkan hidupmu untuk melakukan kehendakku, aku menyertai. Dan kalau hidup kita disertai Tuhan, apa yang mustahil? Dan hari ini saya mau berkata sama saudara, saya yang ada hari ini yang berdiri depan saudara, kalau saya bisa ada seperti hari ini, itu semua hanya karena penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Tidak ada yang lain.
Musa mencoba ingetin Tuhan masa laluku buruk. Siapa aku Tuhan? Ya, dia mau tunggu Tuhan bilang kau pembunuh, kau pendosa. Enggak peduli dosamu, makanya hari ini saudara, Tuhan tunggu. Mungkin hari ini kau sedang nyaman hidup sebagai seorang yang bersinah, yang selingkuh, atau mungkin ani-ani. Ani-ani no, simpanan no. Yes. Oh doa itu. Hari ini kau sedang menikmati kenyamanan sebagai seorang simpenan. Punya apartemen, punya mobil, punya duit. Lalu tiba-tiba kau mendengar Tuhan bilang, aku mau kau melakukan kehendakku, tinggalkan semua kenyamanan itu. Apakah engkau rela? Kembali hidup miskin untuk melakukan kehendak Tuhan? Banyak orang gak rela. Sebab keinginan daging itu nikmat, kenyamanan itu nikmat. Ya, udah dapat apartemen dari Om Agus. Atau om siapalah itu, hai om-om, bertobat kau. Banyak om-om ini juga nggak tahu diri. Ya, baru diberkati sedikit, udah berani jadi sugar daddy atau daddy sugar. Cuma 2 itu aja nasibnya. Kalau nggak jadi bapak-bapak diabetes kau. Ya, penuh dengan gula. Itu yang tukang-tukang selingkuh itu nanti ujung-ujungnya kalau tua sakit. Kalau udah sakit, ya, siapa yang mau ngerawat? Kalau lagi sehat jangan sombong. Saya ini banyak dengar konseling ibu-ibu. Suami saya Bu, semua uang dikasih sama pelakor, sama ani-aninya Bu. Justru saya istri sudah jadi kayak simpanannya. Dia pulang itu sebulan sekali. Bu Debbie, saya harus berdoa apa? Bu, doakan Tuhan hajar suamiku. Itu yang saya kasih tahu, memang benar. Karena bapak-bapak itu banyak gak tahu diri, sombong. Baru punya uang sedikit, sudah punya ani-ani, sudah punya simpenan. Iya, kau lagi sehat, jangan sombong. Sedikit aja Tuhan gunting 1 urat di jantungmu, mati kau. Saya kadang-kadang bingung lihat orang itu saudara, gak takut Tuhan, hidup berbuat dosa seenaknya. Dia pikir gak ada Tuhan. Waktu kau hidup melakukan kehendak setan, kau sedang menyakiti hati Tuhan. Karena gak gampang, Tuhan mati, taruh nyawanya loh buat kita untuk tebus engkau dari dosa. Dan dengan enaknya kau melakukan dosa tanpa peduli perasaan Tuhan. Jangan cuma nyanyi, saat ku perlu Tuhan tahu. Malaikat bilang pret. Apa kau tahu hati Tuhan? Ketika engkau tidak mau mengampuni, apa kau rasa bagaimana perasaan Tuhan? Ketika engkau tidak mau menyerahkan hidupmu untuk hidup takut Tuhan, apa kau tahu bagaimana hati Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya? Saya ketemu bapak-bapak saudara, dia bilang, Bu, tadinya saya ini benci sama istri saya. Istri saya itu cerewet. Di rumah itu pokoknya saya nggak betah. Saya berulang kali kasih ayat itu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Akhirnya saya dapat khotbahnya Bu Debbie tuh. Iseng saya penat, saya pusing. Kakak saya ngirimi khotbahnya Bu Debbie terus. Kamu kalau stres dengerin ini loh. Dengerin khotbah ini. Pertama dia cuekin, kedua dia cuekin. Satu saat lagi stres. Bapak-bapak, kau itu kalau selingkuh gak makin damai hatimu, percayalah. Dosa itu bikin stres. Lalu dia stres, kakaknya kirim ini, dengerin ini. Lalu satu saat dia klik. Dia dijamah Tuhan lewat khotbah saya. Lalu dia nangis, dia bilang, Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau bertobat, buka jalan Tuhan. Waktu dia berdoa begitu, istrinya tak ketahuan chattingannya dengan selingkuhannya. Terus dia bilang gini, aku kan mau bertobat Tuhan, bukannya istri saya tahu. Tapi kan itu jawaban doa. Ya, saya bilang Pak itu justru jawaban doa loh. Karena kalau istri tidak tahu, bapak tobat sendiri bisa jatuh lagi. Karena istri belum tahu. Jadi jawaban doanya, ya Tuhan kasih tahu istrimu. Lalu ketika dia mulai dengar khotbah-khotbah saya, dia bilang gini, Bu, saya jadi ngerti waktu dengar khotbahnya Ibu Debbie tentang suami. Ternyata ayatnya untuk suami itu berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Itu ayat berat enggak Bapak-bapak? Jadi ternyata suami disuruh mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Ternyata lebih berat dari ayat yang buat istri. Kata dia gini,
Aduh, sejak saya tahu itu, Bu, saya bertobat, Bu. Ternyata saya juga tidak melakukan. Bayangkan saya ini harus menjadi seperti Tuhan Yesus yang mengasihi istri saya seperti mengasihi jemaat. Jadi saya syok waktu dengar ayat itu, Bu. Saya bilang, Pak, sebenarnya suami-suami engkau tidak perlu tuntut-tuntut istrimu tunduk. Kalau engkau menjadi seperti Kristus yang mengasihi istrimu seperti yang engkau mengasihi jemaat, Kristus mengasihi jemaat. Tidak usah bilang-bilang sama istri tunduk, saya yakin otomatis. Kau pulang kerja, masuk rumah istrimu sudah begini, Papa. Itu udah tunduk-tunduk banget, asal kau menjadi seperti Kristus, Bapak-bapak. Coba bilang sama istrimu, sayang aku mau jadi seperti Kristus. Coba bilang sama istrimu, coba. Lihat istrimu ngomong, jangan lihat istri orang. Malah lihat-lihat istri orang, suruh lihat istrinya sendiri loh. Amin Bapak-bapak. Sulit memang, tapi itu kehendak Tuhan. Nah kita bicara tentang kehendak Tuhan apa? Nggak usah terlalu muluk-muluk. Lalu akhirnya saudara Musa mulai berargumen, Tuhan, terus bagaimana kalau bangsa Israel tidak percaya? Kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Kamu tuh tidak usah ngaku-ngaku. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan bilang kalau mereka tanya siapa yang suruh kamu? Bilang, namaku aku adalah aku, kata Tuhan. Perhatikan, aku adalah aku huruf besar. Artinya apa saudara? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Waktu aku adalah aku yang menyertai kita. Artinya apa? Aku adalah aku, ini bicara tentang otoritas Tuhan yang tidak bisa dibendung atau dibatasi oleh kuasa apapun juga. Aku adalah aku yang menyertai engkau, yang tidak akan bisa dibendung oleh raja sekalipun. Masalah apa yang terlalu berat di depanmu hari ini? Waktu aku adalah aku yang menyertai engkau. Anak muda, engkau gak perlu takut dengan masa depan yang makin buram nih. Makin banyak dipecat orang-orang nih, pengurangan. Ini udah pada pengurangan pegawai. Sementara kau belum lulus kuliah, belum lulus SMA. Rasanya menghadapi masa depan ini kayak apa? Waktu aku adalah aku, dia yang berdaulat atas hidup kita dan yang punya otoritas itu menyertai. Bahkan alam semesta ini tunduk kepada aku adalah aku. Tuhan dan Raja kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi Tuhan itu tunggu, kamu mau enggak? Lalu Musa bilang kalau mereka enggak percaya. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat, lempar tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melempar tongkat itu, Alkitab berkata, tongkat itu berubah menjadi uang. Oh, ular. Ular. Lalu Tuhan bilang pegang ekornya. Ketika Musa pegang ekornya, dia kembali menjadi tongkat. Lalu Tuhan bilang, sekarang masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Keluarkan. Waktu Musa keluarkan, penuh kusta tangannya. Ini putih semua jadi kusta. Tuhan bilang, masukin lagi ke jubahmu. Keluarkan. Waktu dikeluarkan, sembuh. Cukup itu menjadi tanda bagimu? Pergi. Musa ngomong lagi, Tuhan, tapi aku ini berat lidah, enggak pinter ngomong. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan mulut manusia untuk bisa dapat berbicara? Siapa yang menciptakan mata manusia untuk bisa melihat? Aku adalah aku yang berkuasa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi Tuhan cuma tunggu kau ada niat gak untuk mau. Tuhan tahu untuk kita melakukan kehendaknya itu berat. Seringkali untuk keluar dari dosa pun itu sangat berat. Tapi dia melihat niat hatimu. Dan ketika ada niat, barulah Tuhan itu bisa bekerja. Katakan, aku mau keluar Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Saya kemarin waktu datang ke sini saudara, waktu mau landing, seperti biasa tinggal beberapa saat landing diumumkan. Para penumpang yang terhormat, saat landing sudah dekat. Tegakkan sandaran kursi, lipat meja, kenakan sabuk pengaman dan buka jendela di sebelah Anda. Semua udah duduk, seneng nih ya. Seneng, ya sudah mau nyampe. Tiba-tiba diumumkan. Baru saja kami mendapat peringatan dari Bandara Surabaya bahwa saat ini di bandara sedang hujan lebat. Jadi kita tidak bisa landing sekarang dan kita akan berputar-putar sambil menunggu pengumuman
dari bandara izin untuk mendarat. Kalau putar-putar di Pakuwon Mall, enak. Ya, enak. Putar-putar di atas udara, lagi keadaan cuaca tidak bagus. Bikin deg-degan. Tapi saya cuma pikir gini, biasalah cuaca buruk. Saya main game, saudara. Ya, saya tuh kalau di pesawat, kalau nggak baca Alkitab, main game. Karena memang sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Jadi ya main game aja. Saya cuek aja, tahu-tahu ini muter kok lama ya, sudah lama muter-muter ini. Saya lihat jam, udah setengah jam. Perasaan udah mulai gak enak. Lalu saya protes sama Tuhan gini, Tuhan ngapain sih Tuhan? Ini pakai acara begini nih loh, landing tinggal landing loh. Karena saya tiba-tiba ingat dulu saya pernah mau pelayanan di Pekanbaru gak bisa landing. Lalu dialihkan ke Batam, saya harus nginap semalam di Batam. Jadi batal pelayanan, pulang lagi ke Jakarta. Karena gak ada pesawat yang mau ke sana. Saya pikir ini kalau batal landing kita balik ke Jakarta atau di Bali terus nginap lagi semalam, aduh tambah capek saya ini. Terus saya bilang, Tuhan ngapain sih Tuhan gak bikin? Terus di hati saya itu berkata ini, kan kamu dari tadi gak doa. Malah main game. Bertobat. Kadang-kadang memang pendeta nih perlu bertobat juga. Ya, saya baru minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan ampuni saya ya. Kenapa saya gak ingat berdoa ya? Saya matikan game saya berdoa, Tuhan, Engkau yang mengatur alam semesta, cuaca, langit, hujan, petir, badai. Aku percaya pada kuasa-Mu, Engkau adalah aku itu. Tolong Tuhan, beri cuaca yang terbaik di Bandara Surabaya supaya kami bisa landing dengan aman. Saya amin, begitu amin, saya dengar suara di hati gini, tunggu ya 5 menit. Bener, gak lama 5 menit, bunyi ting tong. Para penumpang yang kami hormati, kita telah menerima pemberitahuan dari Bandara Surabaya. Kita akan bersiap untuk mendarat. Wow, enggak? Seringkali kita pikir itu cuma perkara kecil. Padahal Alkitab bilang, tetaplah berdoa. Saya cuma pikir, nanti gampang juga, ntar juga cuacanya bagus, ntar juga lama-lama juga berhenti sendiri. Ayo libatkan Tuhan dalam segala perkara, saudara. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar, dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, masa depanmu, yang mau pilih jodoh. Jangan sembarangan. Cari kehendak Tuhan yang terbaik. Amin. Lalu ketika Musa bilang begitu, Tuhan bilang, aku yang ciptakan lidahmu loh. Akhirnya Musa berkata, oke Tuhan, ini aku, utus aku. Dan dia melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kenapa hari ini saya bicara tentang melakukan kehendak Tuhan? Yang terakhir coba kita buka Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21 kita baca bersama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi ternyata tidak semua orang Kristen akan masuk sorga. Pendeta sekalipun, gembala sekalipun, pendoa sekalipun, kalau kau tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu firman Tuhan, engkau tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa memasuki tahun yang baru 2026. Bahkan banyak yang tidak sampai di bulan ini, saudara. Kita melihat ya kemarin bagaimana bencana yang datang menimpa mereka. Kalau kita lihat video-video air bah itu datang, ya air dari atas itu longsor dan banjir bandang. Orang tidak tahu, mereka lagi tidur, mereka lagi tidak ngapa-ngapain di rumah tanpa persiapan. Tiba-tiba semuanya habis begitu saja. Bahkan sangat memedihkan hati ketika saya melihat video-video yang beredar, ada bapak yang terus menggali tanah sambil panggil-panggil nama anaknya yang hilang. Ada ibu yang gali tanah untuk panggil nama anaknya yang tidak diketemukan. Hampir 1000 korban jiwa, saudara. Ya, ini terjadi. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menyikapi Natal ini adalah sebuah peristiwa di mana kasih karunia Tuhan itu datang ke dalam dunia. Kita menerima karya keselamatan
Bagaimana kita menyikapi itu semua, saudara? Mari kita buka bersama Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya, Yesus Kristus yang menyatakannya. Bapak Ibu, barang siapa yang percaya hari ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya, semua percaya. Kalau enggak, saudara pulang saja. Ya, berarti salah tempat kau. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Yesus Tuhan harus datang ke dalam dunia dan datang sebagai manusia? Kira-kira kalau hari ini ada yang bertanya kepada saudara, tolong jelaskan kenapa Tuhan menjadi manusia dan harus datang ke dalam dunia. Siapa yang bisa jawab? Hello? Nanti dapat sepeda listrik loh. Dari Pak Sen. Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang Kristen dari kecil? Waktu lahir udah ceprot teriaknya haleluya. Semua banyak yang Kristen dari kecil? Ya. Siapa yang sudah jadi Kristen di atas 20 tahun? Nggak ada. Ini semua petobat baru ya. Saudara, bayangkan loh, saudara yang duduk di gereja, yang menjadi Kristen puluhan tahun, saudara bahkan nggak bisa jawab loh kalau orang tanya begitu. Kenapa Tuhan itu menjadi manusia? Dan mengapa dia harus datang ke dalam dunia? Nanti kalau ada yang tanya, saudara bilang, nanti saya kasih nomor HP-nya Bu Debbie ya. Nanti biar dia yang jawab. Alkitab berkata kita ini harus siap sedia memberikan pertanggungan jawab terhadap imanmu. Saya sedih kalau lihat orang Kristen begini loh. Saya ini dulu bukan Kristen. Saya mengenal Yesus dari tahun 95. Saya mulai baca Alkitab. Waktu saya mulai baca Alkitab, firman Tuhan mulai terbuka. Saya mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan saya, kata firman Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak merdeka? Karena kau nggak pernah membaca firman Tuhan. Satu-satunya alasan kenapa Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan menjadi manusia. Dulu saya pernah di Jakarta pelayanan naik Grab, sopir Grabnya bukan orang Kristen. Lalu dia tanya sama saya gini, Bu, orang Kristen itu Tuhannya manusia. Kenapa ya, orang Kristen percaya sama Tuhan yang menjadi manusia? Masa Tuhan jadi manusia? Saya tanya balik sama dia, Bapak percaya nggak Tuhan Maha Kuasa? Percaya. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi api? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi air? Bisa. Menurut Bapak Tuhan bisa jadi apa saja? Bisa. Karena dia Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah menurut Bapak Tuhan bisa menjadi manusia? Jawabannya, bisa. Saya bilang tuh Bapak barusan jawab bisa. Sekarang kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Jawabannya tadi ayat yang ke-18. Kita baca ulang saudara, ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang apa? Yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Kenapa Tuhan harus datang menjadi manusia? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan.
Tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Bahkan kalau lihat Tuhan, mati saudara. Kenapa dari dulu Allah melarang bangsa Israel membuat patung dalam bentuk apapun? Bahkan itu masuk di 10 hukum. Ya, jangan ada padamu Allah lain yang menyerupai apapun. Bangsa Israel karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Kalau mereka ketemu buatan yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Mereka ketemu gunung batu yang bagus, mereka sembah, mereka pikir itu Tuhan. Bahkan ingat ketika Tuhan menyuruh Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, lalu Tuhan membunuh mereka dengan mengirimkan ular-ular tedung di padang gurun. Dan ketika ular tedung datang, mereka semua dipatok ular, bahkan yang dipatok itu semuanya mati. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan kepada Musa, Musa, tolong doakan kami di hadapan Tuhan, kami minta ampun karena kami sudah melawan Tuhan dan kami melawan Musa sebagai hamba Tuhan. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bangsa ini minta ampun, Tuhan ambil kembali ular-ular ini supaya mereka tidak mati semua. Tuhan berfirman kepada Musa, ambil tembaga, lalu kau buat bentuk ular, lalu ikat di satu tongkat besi, dan taruh itu, siapapun yang digigit ular, mereka harus melihat kepada tongkat besi itu, supaya dia tidak mati. Kenapa Tuhan tidak mengambil semua ular itu? Seperti permintaan mereka. Ambil semua ular-ular ini Tuhan. Tapi Tuhan berfirman, bikin ular tembaga, taruh di tiang. Siapapun yang dipatok ular, suruh dia lihat ke tiang itu. Kalau dia lihat, dia taat, dia tidak mati. Tapi kalau dia nggak taat, dia mati. Tuhan sengaja nggak ambil ular-ularnya, karena Tuhan udah tahu akal-akalannya mereka. Kalau ularnya diambil, nggak ada yang patok, udah mereka kurang ajar lagi tuh, berdosa lagi. Ketika akhirnya Musa membuat tiang tembaga itu, dan siapapun yang digigit ular, dia melihat ke situ, dia nggak mati. Kalau kita yang saudara pernah pergi ke Israel, terutama kita masuk pertama kali di Jordania, kita berkunjung ke Gunung Nebo atau Gunung Musa. Di situ ada monumen ular tembaga. Banyak peserta yang bertanya sama saya, Bu Debi, ini asli dari zaman Musa? Enggak. Yang asli sudah dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena ketika tongkat itu ada, bangsa Israel mulai menyembah kepada tongkat itu, menjadi berhala. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak pernah melihat Tuhan. Mereka nggak tahu Tuhan itu siapa. Mereka tidak mengenal Tuhan itu siapa. Inilah alasan kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia untuk mengenalkan dirinya. Dan selama Yesus ada di dunia, dia mengajarkan petunjuk jalan kebenaran, supaya manusia yang taat hidupnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua nggak ada yang pernah lihat Tuhan, tapi Kristus Yesus membawa rupa Tuhan itu bagi manusia. Kita bersyukur sekarang kita kalau berdoa tinggal tutup mata, bayangkan wajah Tuhan. Ada satu orang pemabuk saudara, Kristen, tiap hari mabuk. Satu kali pendetanya bilang, kamu tuh bertobat, datang sama Tuhan, pergi ke gereja. Lalu dari tengah kemabukannya dia bilang, kalau Tuhan Yesus menampakkan diri sama saya, baru saya percaya dia itu Tuhan. Satu kali dia mabuk pulang ke rumah, tiba-tiba di kamarnya ada asap putih. Ada kakek-kakek tua muncul. Dia tanya, Tuhan, kaukah itu? Kakek itu bilang, aku anggur cap orang tua. Kau itu lagi mabuk, tapi berharap ketemu Tuhan. Orang tiap hari mabuk, ya yang datang pasti anggur cap orang tua. Susah kalau kita nih nggak kenal Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan. Yesus datang menyatakan dirinya. Bahkan bukan cuma itu dikatakan di sana, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Bukan cuma satu kasih karunia yang menyelamatkan kita, tetapi dalam hidup kita ini setiap hari kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudara?
Sesuatu yang kita dapatkan bukan karena kekuatan kita, karena ketidakmampuan kita, dan Tuhan berikan itu kepada kita. Itu namanya kasih karunia. Bahkan kita hidup hari ini itu karena kasih karunia. Seringkali kita lupa bersyukur. Padahal kita sudah lihat begitu banyak orang tidak mendapat kesempatan memasuki akhir tahun ini. Kita nggak tahu, mungkin ini Natal terakhir kita. Mari kita siap-siapkan diri. Mari kita hidup dalam kasih karunia demi kasih karunia. Kita baca Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-14, saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-14 mulai. Kita lihat sama-sama, baca 1, 2, 3. Karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah apa? Imam yang yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Ayat ini berkata kita punya imam besar agung yang namanya Yesus Kristus. Apa itu imam besar? Imam besar itu dulu tugasnya setahun sekali dia masuk ke dalam bait suci, ke ruang maha kudus untuk mempersembahkan darah korban pengampunan dosa bagi umat. Kalau imamnya kudus, pengampunannya diterima. Tapi kalau imamnya tidak kudus, maka matilah dia. Dan tidak ada pengampunan dosa bagi umat manusia. Yesus Kristus bukan hanya menjadi korban darah persembahan, dia juga menjadi imam besar bagi kita. Karena itu kita nggak perlu lagi pakai perantara untuk ketemu Tuhan. Saya tadi di parkiran ada jemaat yang datang ketemu saya. Bu Debi, ya ampun Ibu. Kenapa Bu? Ibu doakan saya dong, saya ini punya banyak masalah. Saya bilang, Bu, maaf, bukan saya tidak mau mendoakan Ibu. Kalau saya mau basa-basi, bisa 1 menit saya doakan Ibu. Tapi basa-basi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Ibu ini, semua masalah persoalannya Tuhan menjadi jawaban. Dalam nama Yesus, amin. Tapi apakah doa seperti itu didengar Tuhan? Saya bilang sama Ibu itu, jadilah Kristen yang benar. Doa yang didengar Tuhan tuh doa yang lahir dari hati yang hancur. Kalau ini mah kita cuma pencitraan saya, Bu. Hati saya tidak hancur berdoa buat Ibu. Ibu pulang, Ibu masuk kamar, Ibu duduk di tempat tidur Ibu, Ibu datang sama Tuhan, Ibu berdoa. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Berhenti saudara. Ya, kadang saya ketemu orang di bandara, udah lari-lari mau cepet-cepet, Bu doain Bu, ngapain? Ya, saya bilang saya nggak mau berdoa buat Ibu. Ibu pulang, Ibu doa sendiri di kamar. Kalau mau foto, ayo 1 detik, foto aja, nggak usah doa. Jangan jadi Kristen yang tidak mengerti kebenaran saudara. Yesus adalah imam agung kita. Dan ayat ini berkata dia bukan hanya imam agung yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apapun pergumulan yang kau alami hari ini, Tuhan tahu dan dia rasa. Makanya saya bilang kalau kita ini cuma dihina orang, cuma difitnah, tidak usah terlalu alay lebay. Amin. Kalau engkau cuma difitnah, direndahkan, dibully sama orang, nggak usah kau pikir dan kau merasa masalahmu itu sudah paling besar. Hello, please deh. Bertobat. Kalau engkau cuma difitnah sama mertuamu, kalau engkau merasa sakit hati, tersakiti, ya, anak-anak muda zaman sekarang, kalau kau cuma difitnah sama teman kerjamu, jangan kau merasa masalahmu paling besar. Saya nih ketika menghadapi pencobaan, saya malu mau datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa masalahku besar? Kata malaikat, pret. Hello.
Masalahmu itu tidak ada apa-apanya. Yesus dia itu bukan cuma difitnah. Dia dihukum, dia dipukul, dia dicambuk. Kalau dicambuk begini saudara, cambukannya itu ada mata durinya, dagingnya tercabik. Bukan cuma itu, dia mukanya diludahi. Antara kita di sini adakah kita yang pernah mukanya diludahi? Saudara ada yang diludahi di sini? Belum ada kan? Makanya kalau engkau cuma difitnah, cuma diomongin sama mertuamu, cuma diomongin sama iparmu, nggak usah tersinggung. Orang Kristen itu masalahnya cuma di sini-sini tok, makanya imannya nggak maju-maju. Cuma tersinggung sama mertua, tersinggung sama ipar adalah maut, mertua adalah maut, semua maut kau bilang. Itu artinya kau syaitan. Bertobat. Yesus itu mengalami penderitaan. Makanya saya bilang saya malu saudara. Sekalipun saya sudah diusir dari rumah, nggak ada makanan apa-apa, saya malu untuk berkata, Tuhan kenapa masalahku berat, Pret. Yesus menjadi manusia, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia difitnah, dianiaya, dipenjara, diperlakukan tidak enak. Dia nggak protes, dia tidak berbuat dosa. Lalu siapa kita? Sehingga kita protes ketika orang menyakiti kita, ketika orang berbuat yang tidak enak sama kita, ngapain kita protes? Tuhan pernah merasakan. Dan ayat ini berkata begini, ayat 16, sebab itu, ini yang harus kita lakukan saudara. Ketika engkau mengalami penderitaan yang berat, ketika engkau mengalami pergumulan yang berat, ketika engkau bergumul dengan dosa yang rasanya begitu berat dan engkau tidak mampu mengatasinya, ayat ini bilang, ayat 16, sebab itu marilah kita apa? Menghampiri, ya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia itu sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Tapi banyak orang Kristen tidak mengalami kasih karunia itu. Kenapa? Engkau tidak punya cukup keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Waktu engkau ingin keluar dari dosa saudara, saya nggak tahu hari ini di antara kita saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, aku tidak mampu mengampuni. Hari-hari ini persoalan dalam kehidupan kita ini, aduh, cuma gara-gara masalah kepahitan banyak loh orang cerai. Banyak orang cerai. Karena itu saya bilang kita perlu kasih karunia untuk menjalani hidup. Supaya engkau mampu mengampuni suamimu, sekalipun dia itu kasar, dia tuh jahat, minta kasih karunia Tuhan untuk mengampuni. Amin saudara. Kenapa kita perlu kasih karunia? Supaya kita diberi kemampuan untuk menjalani setiap proses hidup kita, dan kita mendapatkan rahmat dari Tuhan, sampai kita ketemu waktu Tuhan untuk mengalami pertolongan kita pada waktunya. Kita butuh kasih karunia. Banyak orang datang sama saya, Bu, saya ini dengar khotbah ibu saya ini homo, Bu. Saya tidak bisa keluar dari dosa ini. Bisa. Asal kau mau dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tuhan gak pernah ciptakan homo. Jangan kau bilang, memang saya diciptakan sudah begini, tulang lunak, Bu. Tidak ada tulang lunak, saudara. Tuhan diciptakan baik. Gak ada boti-boti, tidak ada. Ini saya dengar ada gereja yang sudah mulai di Indonesia loh. Ada gereja yang mau memberkati orang yang sesama jenis. Saya bingung loh kalau ada manusia begini. Maaf, saya tidak pernah lihat ada kucing jantan itu naksir kucing jantan. Saudara pernah lihat kucing jantan, terus meong. Kucing anjing itu tahu dia jantan nikahnya sama betina. Kenapa ada manusia yang tidak tahu? Laki mau nikah sama cowok. Ini kan bingung saudara. Jangan bilang tidak mungkin. Waktu kau mau datang dengan penuh keberanian, tidak usah kau dengarkan omongan orang. Urusanmu dengan Tuhan, datang hampiri kasih karunia itu. Dan bilang, Tuhan aku mau berubah. Aku mau bertobat sampai engkau mendapatkan rahmat Tuhan.
Waktu kau dapat rahmat dari Tuhan, apa yang mustahil, saudara? Gak ada. Mungkin engkau berkata, aku sedang ada dalam persoalan rumah tangga, Bu, suamiku gak bertobat. Hampiri tahta kasih karunia. Mungkin saya pernah ketemu dengan seorang wanita, dia bilang, Bu, saya ini peliharaan. Ani-ani no simpanan, bertobat kau. Bodoh itu. Peliharaan saya ini, Bu. Saya bilang yang saya tahu dipelihara itu kucing atau anjing. Karena itu yang ada makanannya, dog food sama cat food lah. Kalau perempuan makanannya apa? Tapi dia bilang gini, tapi Bu, ya saya tahu, saya dengerin khotbah Ibu, saya rasanya ketampar-tampar dengar khotbah Ibu. Saya bilang kalau tidak tertampar saya tendang kau. Kebangetan ya. Saya ini mau, Bu, bertobat, tapi begini, Bu, saya itu terpaksa jadi begini. Karena saya setiap bulan itu dikasih duit sama Om Bambang, Om Agus, Om Tony, Om Joko. Ya. Maaf kalau ada kesamaan nama. Karena ini hanya rekayasa. Ibu tahu kalau saya dapat uang dari Om, saya ini menopang ekonomi keluarga saya. Saya bangun rumah mama saya di kampung. Saya kuliahin kakak saya. Itu semua uang dari Om. Saya bilang jangan kau pakai alasan kemanusiaan apapun untuk engkau menghalalkan dosa. Itu artinya engkau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Tuhan punya cara untuk memberkati hidupmu kalau kau mau hidup benar. Enggak ada alasan untuk kompromi dengan dosa. Tuhan, aku tidak mampu. Hampiri tahta kasih karunia itu. Sampai engkau mendapat rahmat Tuhan. Rahmat itu akan memampukan kita menjalani proses hidup sampai waktu pertolonganmu itu datang dari Tuhan. Kita butuh kasih karunia. Saya pernah, saudara, saya kepahitan sama seseorang. Tuhan bilang ampuni dia. Saya bilang tidak bisa Tuhan. Ampuni, tidak bisa. Orang ini jahat. Dia fitnah suami saya curi keyboard di gereja. Dia fitnah kami sampai akhirnya pelayanan saya semua di cancel. Dia telepon gereja-gereja, dia jelekin nama saya dan suami. Pelayanan kami semua di cancel. Sampai kami nggak bisa bayar rumah, dikejar debt collector karena perbuatan satu orang ini. Tuhan bilang ampuni, aku bilang nggak bisa. Kalau kau suruh aku ampuni orang lain, orang yang tidak mengenal kebenaran, itu lebih mudah Tuhan daripada orang ini yang mengaku mengenal kebenaran, tapi dia dengan sengaja melakukan hal yang tidak kami perbuat dan itu disebarkan. Saya tidak bisa Tuhan mengampuni. Tapi Tuhan bilang kamu lepaskan pengampunan. Karena kalau kamu lepaskan pengampunan, ada berkat yang menanti kamu. Aku tidak bisa berkati kamu kalau kamu tidak taat pada firman. Apa yang saya lakukan? Saya hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan saya cuma menangis, saya bilang Tuhan berat bagi saya untuk mengampuni orang ini. Tapi karena firman-Mu berkata aku harus memberkati dan mendoakan. Aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku butuh rahmat-Mu untuk memampukanku mengampuni dia. Lalu di dalam kasih karunia Tuhan, ketika saya menemukan kasih karunia Tuhan itu, lalu rahmat Tuhan turun atas saya. Lalu saya mulai bercucuran air mata, lalu menangis dan mengucapkan nama orang itu. Tuhan, aku memberkati dia. Aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Saat itu saudara, hati saya plong. Dari situ saya mulai melihat Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Berkat Tuhan mulai mengalir dalam keluarga kami. Ketika kami mau taat, kita mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Saat ini engkau mungkin takut menghadapi hidup ke depan yang seperti apa. Waktu kau takut, hampiri tahta kasih karunia itu, bilang, aku takut Tuhan, aku butuh Engkau. Anak-anak muda, hampiri tahta kasih karunia itu. Dan bilang, Tuhan, aku mau belajar hidup dalam kekudusan. Tinggalkan dosa apapun yang mengikat hidupmu hari ini. Minta Tuhan beri kekuatan. If I got Jesus,